Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah keperawatan komunitas. Yang kali ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas satu topik, yaitu tentang tren dan isu di keperawatan komunitas. Oke guys, kita selama ini sudah mendapatkan materi-materi tentang keperawatan komunitas, dan saat ini yang akan kita bahas adalah terkait tren dan isu yang ada di masyarakat saat ini, khusus tentang masalah kesehatan. Tentu kita saat ini sangat menyadari bahwa permasalahan yang kita hadapi saat ini sejak 1 tahun kemarin, yaitu COVID-19. Dan ini menjadi sebuah permasalahan yang bagi kita mungkin sedikit menakutkan. Kemudian juga penyakit ini mengubah cara pandang masyarakat, mengubah perilaku masyarakat. Oleh karena itu, COVID-19 ini menjadi isu dalam dunia kesehatan, bukan hanya isu nasional, tapi juga ini adalah isu yang global, yang ada bahkan di seluruh dunia mengalami ini dan terdampak, termasuk juga di negara kita. Maka yang akan kita bahas dalam hal ini adalah isu tentang COVID-19 yang berdampak pada permasalahan-permasalahan kesehatan di Indonesia, dan ini menjadi tren di kita, dan bisa jadi ini menjadi visi ke depan kita sebagai tenaga keperawatan, karena kita tidak tahu sampai kapan ini masalah COVID ini akan selesai. Oke, sekarang apa saja yang sedang berubah di masyarakat yang ini akibat dari adanya COVID-19 di Indonesia? Pertama adalah perubahan cara pandang di masyarakat tentang yang asalnya berpikir bagaimana kita mengobati, menjadi bagaimana kita mencegah. Ya, dari kuratif menuju preventif atau promotif. Dengan COVID-19 saat ini kita senantiasa diberikan peringatan, himbauan oleh pemerintah, oleh tokoh-tokoh masyarakat, senantiasa cuci tangan, senantiasa gunakan masker, gaya hidup bersih, gaya hidup yang sehat, olahraga, hindari stres dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya kita untuk membangun kesadaran bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati. Pencegahan lebih utama daripada mengobati. Menjaga kita agar tetap sehat, jangan sampai penyakit itu sampai kepada diri kita, itu lebih utama, itu lebih penting. Oleh karena itu, saat ini dengan COVID-19 ini, masyarakat menjadi berubah cara pandangnya, masyarakat berubah perilakunya. Sehingga disinilah momen yang tepat juga bagi kita sebagai perawat untuk terus menanamkan nilai-nilai itu di masyarakat. Termasuk kepada kita juga. Banyak perawat-perawat yang sebelumnya kita abai terhadap penggunaan APD, masker. Kita abai dalam upaya perilaku cuci tangan misalnya, setelah dan sebelum melakukan tindakan. Nah, dengan COVID-19 tentu ini kita berharap terjadi perubahan yang positif di masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian apalagi yang berubah di masyarakat, dan ini menjadi tren. Kita ingat betul ketika awal-awal adanya COVID-19 ini, masyarakat cemas, masyarakat panik, sehingga berusaha menemukan berbagai hal untuk jangan sampai dia terkena. Nah, salah satu yang ditemukan, salah satu yang dilakukan adalah dengan pengobatan-pengobatan tradisional, di mana banyak ahli, kemudian juga bahkan masyarakat sendiri itu menyadari pentingnya obat-obat tradisional. Bahkan akhir-akhir ini juga dengan ditemukannya kayu putih katanya bisa menyembuhkan, kayu putih bisa meringankan gejala-gejala COVID. Atau mungkin di awal-awal sebelumnya kita mengenal adanya jamu empon-empon, di mana di situ perpaduan antara kunyit, jahe merah, serai, madu, kayu manis dan sebagainya itu dipadukan menjadi satu jamu, dan itu dipercaya bisa mencegah atau bahkan juga bisa mengobati. Sehingga dari perubahan cara pandang ini holistic care approach atau pendekatan holistik ya melalui pengobatan-pengobatan tradisional ini menjadi alternatif bagi kita untuk kita kembangkan, bahwa masyarakat saat ini concern ke sana. Masyarakat saat ini sangat perhatian terhadap pengobatan-pengobatan tradisional. Ditambah pergeseran penyebab-penyebab penyakit.
Kita tahu sendiri, kita sekarang mengenal istilahnya psikosomatis. Bahwa 60%, 70% penyakit-penyakit saat ini itu disebabkan oleh masalah-masalah kejiwaan, masalah-masalah psikologis. Oleh karena itu, pendekatan holistic care atau holistic care approach ini menjadi penting. Perawat jika melewatkan hal ini, tentu ini akan sangat disayangkan. Perawat harus menjadi concern juga terhadap pendekatan holistik ini. Dengan kita harus mulai coba melakukan pendekatan-pendekatan tradisional, pengobatan-pengobatan tradisional. Kita coba melirik bagaimana terapi-terapi selain jamu, ada juga terapi pijat, ada juga akupuntur, dan sebagainya. Ini harus kita lirik sebagai potensi yang harus kita miliki ke depannya. Karena kita tidak tahu COVID sampai kapan. Kemudian juga bagaimana pendekatan-pendekatan psikologis, pendekatan-pendekatan kejiwaan, ini penting karena sebagian besar penyakit diakibatkan dari permasalahan psikologis. Kemudian, nah ini yang sebetulnya sebelumnya ini sudah sangat tren. Namun saat ini pun masih, yaitu pendekatan home health care, perawatan di rumah. Dengan COVID ini justru menjadi semakin tren karena orang khawatir untuk datang ke rumah sakit. Khususnya bagi mereka-mereka yang punya kapasitas ekonomi yang lebih, mereka mulai berpikir ulang untuk datang ke rumah sakit. Karena ya di rumah sakit di sanalah zona merah, bahkan zona hitam. Di sanalah berkumpulnya penyakit-penyakit infeksius. Di sana berkumpullah penyakit-penyakit, ya contohnya COVID-19. Oleh karena itu, bagi sebagian kalangan, khususnya orang-orang yang memiliki ekonomi berlebih, mereka akan lebih memilih untuk dirawat di rumah karena mereka bisa memastikan dirinya, keluarganya terjaga dari infeksi-infeksi yang ada di luar, khususnya COVID. Sehingga ini bisa menjadi tren di kalangan kita, keperawatan, untuk tetap bisa menjadikan home care adalah bagian dari upaya entrepreneurship kita. Kewirausahaan dalam keperawatan, atau kita mengenal dengan nursepreneur. Oleh karena itu, penting bagi kita, perawat-perawat, untuk memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, perawat memiliki jiwa kewirausahaan, agar nanti setelah lulus dari pendidikan, dia bisa membuka, kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan membuka praktek layanan home care. Dokter beres lulus, dia bisa buka praktek. Bidan, mereka bisa buka praktek. Kenapa tidak kita pun melakukan hal yang serupa? Dan ini regulasinya pun sudah terbuka. Kemudian yang terakhir adalah telenursing. Walaupun ini sudah berkembang beberapa waktu ke belakang, namun sepertinya saat ini menjadi hal yang tetap menjadi tren. Karena didukung dengan permasalahan COVID, didukung dengan teknologi yang saat ini sedang berkembang, maka telenursing bisa menjadi alternatif. Telenursing bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin membatasi kontak dengan orang. Tentu komunikasi dengan menggunakan media, komunikasi dengan menggunakan teknologi itu menjadi pilihan, itu menjadi salah satu solusi. Termasuk untuk kasus-kasus ketika ada orang yang ingin konsultasi, mereka tidak harus datang ke klinik, mereka tidak harus datang ke rumah sakit. Cukup dengan menggunakan layanan sistem informasi, saat ini berkembang, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan WhatsApp, kita bisa video call, atau ada platform tertentu yang memang ini sengaja dibuat agar kita bisa berkomunikasi antara perawat dengan pasien, antara dokter dengan pasien, untuk bisa konsultasi. Nah, saya sendiri saat ini menangani beberapa kasus, walaupun saya belum menggunakan teknologi informasi atau platform tertentu. Saat ini saya baru menggunakan Telegram atau menggunakan WhatsApp untuk video call, diskusi kasus yang dihadapi oleh pasien-pasien. Oleh karena itu, telenursing, walaupun di beberapa negara bagian di Amerika khususnya, ini ada pelarangan karena kaitannya dengan permasalahan etik. Perawat harus bertemu dengan pasien agar bisa menjalankan peran perawatnya secara menyeluruh. Jadi dilarang menggunakan
telenursing untuk proses pelayanan. Mungkin di kita belum menjadi hal yang terlalu mengemuka hal itu karena memang telenursing pun ini belum banyak dipraktekkan, namun ini bisa menjadi alternatif. Namun untuk pelayanan direct care tentu kita tidak bisa menggunakan telenursing. Telenursing ini mungkin bisa kita lakukan sebatas untuk konsultasi-konsultasi, hal-hal apa saja tindakan-tindakan awal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kesehatan. Oke. Nah, itulah 4 hal yang menjadi kecenderungan atau tren di masyarakat saat ini, atau mungkin bisa jadi ini menjadi visi ke depan, praktek keperawatan ke depan yang mungkin saat ini belum begitu digandrungi atau belum menjadi tren di kalangan kita. Mudah-mudahan kuliah singkat ini walaupun hanya 10 menit ini cukup untuk bisa membekali teman-teman mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan teman-teman belajar sesuatu dari pertemuan singkat ini. Sekian, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi dalam mata kuliah pertemuan dengan topik-topik yang baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.